kematian nomor 1 di dunia yang menyebabkan total kematian sebesar 16% yang ada di dunia, yaitu sekitar 8,9 juta kematian yang tercatat pada tahun 2019. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu penyakit jantung koroner? Tahu nggak? Nah, daripada penasaran, mending kita bahas sama-sama. Nah, jadi di sini kita akan bahas mengenai penyakit jantung koroner atau PJK. Inti pembahasan pada kali ini yang pertama ada pengertian, kedua penyebab, ketiga gejala, keempat diagnosis, kelima pengobatan, dan yang terakhir ada pencegahan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, apa sih itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat karena penumpukan plak atau aterosklerosis berupa kolesterol, lemak, kalsium, sisa metabolisme, dan fibrin atau bahan pembekuan darah yang bisa kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Selanjutnya kita akan mencari tahu penyebab-penyebab apa aja sih yang bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah rokok. Kandungan nikotin dan karbon monoksida yang terdapat di dalam rokok bisa meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah. Selain itu, bahan kimia lain yang berasal dari pembakaran rokok juga dapat merusak dinding pembuluh darah jantung dan menyempitkan arteri koroner. Yang kedua adalah diabetes. Kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia dalam jangka panjang dapat menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan mengeras sehingga aliran darah ke jantung terhambat. Kondisi ini juga diketahui membuat penderita diabetes 2 kali lipat lebih beresiko terserang penyakit jantung koroner. Yang ketiga adalah trombosis. Trombosis adalah bekuan darah yang dapat terbentuk di pembuluh darah vena atau arteri. Bila terbentuk di arteri koroner, bekuan darah tersebut akan menghambat aliran darah ke jantung, sehingga meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung. Yang keempat adalah hipertensi. Kondisi tersebut dapat menghambat aliran darah ke otot jantung dan menyebabkan penyakit jantung koroner, sehingga penyakit jantung koroner termasuk ke dalam hypertensive heart disease. Yang kelima ada kolesterol. Kadar kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia atau dislipidemia dapat meningkatkan resiko terjadinya aterosklerosis. Resiko terjadinya penyakit jantung koroner akan meningkat jika kadar kolesterol jahat atau LDL tinggi dan kadar kolesterol baik atau HDL-nya rendah. Yang keenam ada berat badan berlebih. Kelebihan berat badan disebabkan penumpukan lemak. Hal ini bisa meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung koroner. Yang ketujuh ada kurang beraktivitas fisik. Kurang berolahraga atau beraktivitas fisik bisa menyebabkan plak menumpuk di arteri koroner. Nah, plak yang menumpuk kemudian dapat menyumbat arteri jantung sehingga mengakibatkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Yang kedelapan adalah pola makan. Risiko penyakit jantung koroner bisa meningkat apabila pola makan yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan tinggi gula, tinggi garam, maupun mengandung lemak jenuh atau lemak trans. Mengonsumsi makanan tinggi gula dapat meningkatkan risiko atau memperburuk diabetes pada penderitanya. Selain itu, konsumsi makanan tinggi garam bisa mengakibatkan hipertensi. Makanan dengan kandungan lemak jenuh dan lemak trans juga meningkatkan penumpukan plak lemak di dalam arteri koroner. Yang kesembilan, riwayat keluarga. Risiko penyakit jantung koroner lebih tinggi pada orang yang keluarganya pernah mengalami penyakit jantung. Risiko tersebut akan makin tinggi bila memiliki ayah atau saudara laki-laki yang terdiagnosis penyakit jantung sebelum usia 55 tahun, atau memiliki ibu atau saudara perempuan yang terserang penyakit jantung sebelum usia 65 tahun. Yang ke-10 ada jenis kelamin.
Nah, penyakit jantung koroner ini lebih sering dialami pria daripada wanita, karena kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibanding pria. Salah satu fungsi hormon estrogen sendiri yaitu mengurangi resiko terbentuknya aterosklerosis. Sementara resiko wanita terserang penyakit jantung koroner akan meningkat ketika memasuki masa menopause. Hal ini dikarenakan kadar hormon estrogen yang mulai menurun menjelang masa menopause. Yang ke-11 ada usia. Seiring bertambahnya usia, arteri koroner akan menyempit dan menjadi lebih kaku, sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Kondisi ini yang membuat orang yang berusia di atas 65 tahun lebih rentan terkena penyakit jantung koroner. Yang ke-12 ada sleep apnea. Sleep apnea ini bisa meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner karena kondisi tersebut mengakibatkan penumpukan kalsium dan plak lemak di arteri koroner. 13 ada stres. Penelitian menunjukkan bahwa stres yang tidak dikelola dengan baik meningkatkan jumlah plak lemak di dalam arteri koroner. Kondisi ini juga meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat arteri koroner sehingga terjadinya penyakit jantung koroner. Yang ke-14 ada alkohol. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat merusak otot jantung dan memperburuk kondisi orang yang memiliki faktor risiko penyakit jantung seperti hipertensi dan obesitas. Dan penyebab yang terakhir yaitu preeklamsia. Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi dan kadar protein tinggi dalam urin. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan di jantung termasuk penyakit jantung koroner. Selanjutnya kita akan bahas gejala-gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama ada nyeri dada. Nyeri dada ini menjadi salah satu gejala penyakit jantung koroner yang paling umum terjadi. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan darah kaya oksigen ke otot jantung sehingga dada terasa berat atau seperti tertindih. Rasa nyeri pada dada biasanya terjadi dan sangat terasa ketika sedang melakukan aktivitas, misalnya saat berolahraga, serta saat sedang mengalami stres emosional. Yang kedua, ada sesak nafas. Gejala penyakit jantung koroner yang selanjutnya yaitu sesak napas. Jantung yang tidak berfungsi dengan baik, yakni memompa darah menuju paru-paru, akan mengakibatkan sulit bernapas. Tak hanya itu, banyaknya cairan yang terdapat pada paru-paru akan membuat kondisi ini semakin parah. Terlebih bila terjadi bersamaan dengan nyeri dada. Yang ketiga yaitu mudah lelah. Mudah lelah merupakan efek yang timbul dari fungsi jantung yang tidak normal. Biasanya mudah lelah disertai dengan pusing akibat sirkulasi darah yang terganggu. Yang terakhir ada keringat dingin, mual, dan muntah. Saat pembuluh darah menyempit, secara tidak langsung, otot-otot pada jantung akan kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan iskemia. Iskemia sendiri merupakan kondisi yang memicu terjadinya keringat secara berlebih serta mual dan muntah. Selanjutnya, kita akan mencari tahu diagnosis apa saja sih agar kita bisa mengetahui penyakit jantung koroner. Yang pertama ada CT scan. CT scan jantung adalah prosedur pencitraan medis yang digunakan untuk menilai kondisi pembuluh darah koroner di jantung. Tes ini menghasilkan gambar rinci dari pembuluh darah jantung dan memeriksa apakah ada penyumbatan atau penyempitan yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. CT scan ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mendeteksi penyumbatan. Kedua, membantu menilai seberapa besar risiko penyakit jantung koroner, terutama pada pasien dengan faktor risiko, tetapi tanpa gejala yang jelas. Yang ketiga, mendiagnosis tanpa invasif, yaitu sebagai alternatif dari prosedur invasif seperti angiografi koroner konvensional, CTA jantung, tidak memerlukan prosedur pembedahan, meskipun mungkin membutuhkan penyuntikan kontras ke dalam pembuluh darah. Yang kedua, ada kateterisasi jantung dan angiogram. Selama kateterisasi jantung, dokter akan
memasukkan tabung fleksibel atau bisa disebut kateter ke dalam pembuluh darah dan menembus ke jantung, biasanya pada pergelangan tangan atau selangkangan. Yang ketiga ada EKG atau elektrokardiogram. Tes ini bekerja dengan mengukur aktivitas listrik jantung untuk menunjukkan seberapa cepat atau lambat jantung berdetak. Selanjutnya ada pengobatan penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini tidak bisa sembuh, tetapi perawatan dan pengobatan yang tepat bisa membantu mengelola gejala dan mencegah komplikasi. Pada pengobatan awal, dokter akan meresepkan obat-obatan untuk mengatasinya. Misalnya, yang pertama ada pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel untuk membantu mencegah pembekuan darah. Yang kedua ada statin seperti atorvastatin, simvastatin, dan rosuvastatin untuk menurunkan kolesterol darah. Yang ketiga ada obat antihipertensi seperti ACE inhibitor atau ARB untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat ada obat penghambat beta seperti bisoprolol dan metoprolol untuk mencegah angina dan mengatasi hipertensi. Nah, jika obat-obatan sudah tidak efektif untuk mengatasi gejala pasien, maka disarankan untuk menjalani operasi seperti pemasangan ring jantung yang dilakukan di arteri koroner yang menyempit untuk melancarkan aliran darah dan mencegah penyempitan terulang. Yang kedua ada bypass jantung untuk mengalihkan aliran darah pada arteri koroner yang menyempit ke pembuluh darah baru yang diambil dari bagian tubuh lain kemudian dipasang ke jantung. Yang ketiga ada angioplasti. Angioplasti adalah prosedur untuk membuka pembuluh darah koroner yang tersumbat. Prosedur angioplasti ini biasa dilakukan pada pasien jantung koroner yang bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke otot jantung tanpa harus menjalani operasi bedah jantung secara terbuka. Selanjutnya, ada pencegahan agar kita terhindar dari penyakit jantung koroner. Yang pertama ada stop rokok, selalu makan makanan yang bergizi, olahraga rutin, mengelola stres, menjaga BB agar tetap ideal, dan stop mengonsumsi alkohol. Nah, jadi gimana? Udah tahu kan sekarang? Jadi, penting bagi kita agar selalu menjaga kesehatan demi terhindar dari segala macam penyakit, termasuk penyakit jantung koroner, demi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang. Bye-bye!